Teman-teman sekalian, banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah istighfar, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan kisah-kisah ini. Di antara kisah yang masyhur adalah Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah mengaplikasikan surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 tadi dalam realita kehidupan. Pernah ada 3 orang yang datang kepada beliau. Yang pertama adalah orang yang sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Kemudian yang kedua sudah lama berobat tapi tidak pernah sembuh penyakitnya. Yang ketiga sudah lama bekerja tidak pernah kaya-kaya. Kebetulan ketiga orang ini secara berurutan datang di waktu yang berdekatan di rumah Hasan Basri. Yang mengeluh pertama mengatakan, saya sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan. Maka dia bilang, saya sudah ikhtiar, saya sudah ke tabib ini, tabib itu. Lalu apa saran anda? Kata Hasan Basri, rahimahullah, perbanyak istighfar. Bukan baca istighfar ya, perbanyak, ucapkan terus. Maka orang itu pergi. Orang yang kedua masuk mengatakan, saya sudah lama ya berobat sana sini tidak pernah sembuh. Di perut saya ada penyakit, sudah sekian tahun. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga datang mengatakan, saya sudah lama bekerja tidak pernah kaya seperti fulan. Itu juga orang yang kaya di wilayah itu. Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu ketiganya pulang. Lalu seseorang bertanya kepada Hasan Basri, kenapa anda mengatakan hanya itu saja? Mungkin yang satu tadi butuh tabib, yang satu butuh modal, butuh dibantu. Kata Hasan Basri, Allah, tidakkah kau mendengar firman Allah dalam surah Nuh tadi ayat 10 sampai ayat 12? Dan Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha pengampun, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian, dan juga memperbanyak harta juga anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun yang lebat, juga sungai-sungai yang banyak. Juga istighfar ini bisa menyembuhkan dari kemandulan. Ya tadi ini sama mirip dengan tadi Hasan Basri ya. Itu tapi kisah yang lain. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Jadi bagi yang belum dikaruniai anak, maka perbanyak istighfar. Karena ini memang poin berhubungan sekali dengan surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha menguasai atau maha kuasa. Dalam sebuah hadis ya menjelaskan tentang tafsir surah Asy-Syura 49 sampai 50 ini, disebutkan bahwasanya Abu Hanifah menukil sebuah kisah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak dikaruniai anak seorang pun dan aku tidak memiliki anak. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aina anta min kathratil istighfar wa kathratis sadaqati turzaqu bihima. Mana kamu dari berbanyak istighfar dan sedekah, karena keduanya akan mendatangkan rezeki anak ya untukmu. Juga laki-laki itu dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya mengamalkan sedekah dan istighfar, maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, maka orang itu dikaruniai 9 orang anak laki-laki. Syekh Aid menyebutkan dalam sebuah kisah, di antara kisah yang menyentuh bahwasanya ada seseorang yang hidup di masa itu lagi mandul, tidak memiliki anak, para dokter tidak mampu lagi mengobatinya, serta berbagai obat sudah tidak mempan lagi. Dia bertanya kepada seorang ulama, lalu memberinya resep, kamu harus banyak istighfar di pagi dan sore hari, karena Allah berfirman, wa yumditkum bi amwali wa banin, dia pasti akan memperbanyak dengan istighfar harta dan anak-anak kalian. Lalu orang itu memperbanyak istighfar dan melakukannya dengan rutin, maka Allah mengaruniakan keturunan yang saleh. Istighfar akan memberikan rezeki kalau diamalkan, bahkan bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Di antaranya disebutkan dalam kisah, tentu saya nukil dari buku ini ya, yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammad atau Hammam. Dia menukil sebuah kisah bahwasanya seorang ikhwan pergi ke pasar untuk menjual dagangannya. Waktu itu pasar sesak dengan penjual dan pembeli. Ini berita gembira bagi para pedagang. Kalau dagangannya tidak laku, maka ini solusinya. Orang ini duduk di tempat yang telah disiapkan untuk jualan dan menjajakan dagangannya. Sementara itu ia duduk di dekatnya. Waktu berlalu lama tapi orang-orang tidak ada yang tertarik dengan barangnya. Orang-orang datang melihat kemudian pergi. Tidak ada yang menawar ataupun membeli sedikit pun. Dia sangat membutuhkan uang dan mau tidak mau harus menjual barangnya ini.
Waktu sudah lama, tapi tidak seorang pun mau membeli. Dia merasa sempit dan mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Seketika muncul di ingatannya dalam ingatannya sebuah hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Maka dia pun mulai beristighfar dan beristighfar non-stop. Dia bercerita, demi Allah, tak kala saya memulai istighfar, orang-orang mulai datang kepadaku. Yang ini ingin membelinya, yang lain lagi ingin agar dia membelinya. Maka yang satu meninggikan harta atau harganya, yang satu meninggikan lebih banyak lagi, sampai akhirnya mereka berebut dan habis daganganku. Alhamdulillah, saya pun pulang ke rumah membawa seluruh uang yang saya harapkan, dan kedua mata saya meneteskan air mata karena rezeki yang Allah berikan ini. Begitu dalam kisah yang lain dinukil bahwasanya seseorang pernah bertengkar suami istri dalam rumah tangganya. Maka kata orang ini, dia ceritanya seperti itu, dinukil dalam buku ini saya bacakan. Di suatu hari aku pulang ke rumah dalam keadaan letih dan penuh beban. Aku membuka pintu ketika tiba-tiba istri menunggu penuh dengan tanda marah dan emosi. Maksudnya istrinya marah dengan dia. Dia langsung menjelajahiku dan dengan berbagai pertanyaan, menanyakan berbagai pertanyaan. Saya tidak bisa menguasai diri lalu menghadapinya dengan emosi dan amarah yang sama. Malam sudah larut sementara debat dan masih terus berlanjut sampai menjelang subuh. Akhirnya istriku mengambil inisiatif meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya. Saya berusaha mengurungkan tekadnya tapi tidak berhasil. Dia masuk kamar kami, mempersiapkan tasnya, lalu bergegas pergi. Saya meninggalkannya dan keluar dari rumah tanpa tahu kemana dia pergi atau tanpa tahu kemana harus pergi. Saya sangat emosional dan marah pada saat itu. Di samping rumahku terdapat sebuah masjid dan azan sebentar lagi dikumandangkan. Saya masuk masjid, berwudu dan sholat 2 rakaat. Ini waktu masih sholat tahajud karena subuh belum masuk. Tak lama kemudian azan subuh dikumandangkan. Saya pun sholat subuh berjamaah. Saya diam di masjid beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keadaan itu terus berlangsung kurang lebih 1 jam. Lalu saya bangkit pulang ke rumah dan membuka pintu ketika tiba-tiba istriku duduk menungguku dengan senyum. Saya mengucapkan salam dan bertanya, kamu masih berkeras hati ingin pergi? Maka dia berkata, tidak, saya menyesal atas apa yang telah saya perbuat. Lalu saya bergumam, ini aneh, apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian saya bertanya tentang rahasia di balik perubahan itu. Dia berkata, demi Allah, kata istrinya, saya tidak tahu. Akan tetapi sejak 1 jam yang lalu jiwa saya menjadi tenang, dan saya sadar kalau saya salah, dan lalu Allah memberiku petunjuk. Saya teringat waktu itu, kata si suami, bertepatan dengan waktu yang saya duduk di masjid dan saya beristighfar kepada Allah, dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah memberinya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dan ini jelas sekali diberikan oleh atau dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu di sini banyak sekali kisah-kisah teman-teman sekalian, saya tidak bacakan semua, tapi ada di antara hal yang luar biasa adalah tentang masalah kisah gempa di Pakistan. Begitu ditulis dalam buku ini ya. Yang diketahui oleh banyak orang di mana korbannya mencapai ribuan. Pertolongan Allah SWT berkenan menyelamatkan seorang laki-laki dari kematian. Pada saat gempa dia berada di rumah sedang menyantap makanannya. Kemudian dia beranjak ke tempat tidurnya untuk sedikit istirahat. Saat dia terlentang di atas kasur, tiba-tiba gempa dahsyat terjadi. Kamar bergetar hebat, bahkan seluruh rumah, atap di atasnya mulai retak, dan dia melihatnya begitu dahsyatnya hingga dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Tembok-tembok kamar mulai berjatuhan di hadapan matanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali beristighfar, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, dan terus berkelanjutan sementara atap pun mulai jatuh. Peristiwa ini terjadi begitu singkat, tidak lebih dari beberapa menit saja. Allah Azza wa Jalla berkehendak menyelamatkan orang ini. Dia menceritakan dirinya, atap yang terbuat dari tanah Khurasan yang tebal benar-benar jatuh. Akan tetapi alhamdulillah, runtuhannya jatuh di atas pojok ruangan kecuali tempat yang saya ada di sana. Saya bangkit dan segera keluar, lalu saya memuji Allah dan saya berkata, sungguh benar sabda Nabi SAW, barang siapa yang rutin beristighfar, maka niscaya Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Dan kalau kita mau menukil kisah, terlalu banyak, ribuan kisah berhubungan dengan masalah kisah istighfar ini. Intinya teman-teman sekalian, seringlah ucapkan istighfar diikuti dengan tulusan dalam hati, maka Allah SWT akan memberikan semua yang kita harapkan. Apa saja, sembuhnya penyakit, bertambahnya harta, bertambahnya keturunan, ya, terpecahkan semua permasalahan, bahkan keluar dari kesempitan
dada ataupun masalah yang sedang dihadapi. Allahu a'lam. Baik, semoga Allah SWT memberkahi majelis kita teman-teman sekalian dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali yang besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemampuannya menjadi pahala, dan kita selalu berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah mengaruniakan kita pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada sedang tindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahnya yang saya yakin sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, dan mengetahui niat dan juga keberadaan kita karena dia maha mengetahui, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Benar-benar dari Allah wa Rasul dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.